Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam. Jumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Adrians Otnel Kudubun. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Maranatha, Surabaya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus, sebelum mengakhiri aktivitas kita di hari ini, dan kemudian kita beristirahat, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, sebelum kami beristirahat dan mengakhiri hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskanlah kami, agar kebenaran firman Tuhan sungguh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan dan kemudian akan merenungkannya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ezra pasal yang ketiga. Ezra pasal yang ketiga, ayat 4 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun, sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran dari hari demi hari, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang akan kita lakukan untuk pertama kali jika kita tinggal di tempat yang baru? Misalnya saja ketika Bapak Ibu karena pekerjaan ditempatkan di sebuah daerah dan harus tinggal di sana. Sebagai orang Kristen, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk pertama kali? Saya yakin Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen akan mengadakan sebuah ibadah atau setidaknya doa bersama dengan mengundang orang-orang seiman atau hanya seisi rumah tangga semata. Tapi setidaknya kita pasti akan datang kepada Tuhan menaikkan ungkapan syukur karena kita boleh ditempatkan di tempat yang baru dan sekaligus memohon akan penyertaan Tuhan boleh ada ketika kita menjalani kehidupan di tempat yang baru. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kira-kira itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam bacaan kita pada hari ini. Setelah melewati perjalanan panjang, pulang dari negeri Babilonia ke tanah perjanjian, mereka akhirnya dapat tinggal kembali di kota-kota mereka sendiri. 70 tahun lamanya bangsa Israel harus tinggal di negeri asing karena mereka ditaklukkan, mereka dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Yerusalem dan Bait Allah yang ada di dalamnya dihancurkan pada tahun 587 sebelum Masehi dan hanya menyisahkan puing-puing semata saja. Banyak dari mereka diangkut dan dipaksa tinggal di negeri Babilonia selama puluhan tahun. Tapi syukur kepada Tuhan Bapak Ibu, karena atas kasih sayangnya saja pada tahun 538 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia itu dikalahkan, ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Dan Raja Persia pada waktu itu yang bernama Kores mengizinkan bangsa Israel kembali pulang ke kampung halamannya. Gelombang pertama pemulangan bangsa Israel ke negeri yang dijanjikan di bawah pimpinan Zerubabel
seorang bangsawan dari garis keturunan Raja Daud. Sekitar 50.000 orang Israel pulang ke negeri yang dijanjikan. Nah, setelah sampai di negeri perjanjian dan setelah menetap di kotanya masing-masing inilah, pada bulan yang ke-7 mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul untuk bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kepada Allah. Mereka berkumpul untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Pada masa itu pusat peribadatan adalah mezbah. Sehingga mereka bersama-sama mendirikan mezbah bagi Allah. Sehingga mereka dapat mempersembahkan korban bakaran setiap hari kepada Tuhan. Selain itu, dalam bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu, mereka juga merayakan Hari Raya Pondok Daun. Mempersembahkan korban bakaran yang tetap, korban bakaran pada bulan baru, dan pada hari raya keyahudian, serta persembahan sukarela. Khusus Hari Raya Pondok Daun, mereka merayakan selama seminggu dari tanggal 15 sampai 22 pada bulan ke-7 itu. Pada Hari Raya Pondok Daun ini, Bapak Ibu, sebetulnya adalah hari raya akhir pesta panen. Dan sekaligus hari raya yang mengingatkan mereka akan sejarah perjalanan hidup nenek moyang mereka keluar dari Mesir, mengembara 40 tahun lamanya, dan mereka tinggal di pondok-pondok daun. Hari raya ini adalah sebuah perayaan pengakuan dan sekaligus ucapan syukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah membiarkan mereka kelaparan. Hujan dan berkat pertanian selalu diberikan Tuhan bagi mereka. Sekaligus ungkapan syukur atas karya kasih Allah yang selalu nyata dalam sejarah perjalanan hidup bangsa Israel. Sebab kalau bukan karena Allah, mereka tidak akan pernah ada. Kalau bukan karena Allah, mereka mungkin masih ada di Mesir. Demikian juga Bapak Ibu ketika mereka pulang dari negeri Babilonia. Mereka menaikkan ungkapan syukur kepada Allah sebagai sebuah pengakuan bahwa hanya karena Allah semata mereka masih ada dan bahkan dapat tinggal kembali di negeri perjanjian. Menghidupkan kembali hari raya ini juga ingin mengajak bangsa Israel ketika mereka hendak memulai kehidupan baru di negeri perjanjian untuk selalu mengingat bahwa kehidupan itu hanya bisa ditapaki semata-mata karena pertolongan Tuhan. Ketika mereka telah kembali tinggal di tanah perjanjian, mereka diingatkan untuk tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, untuk tetap memiliki relasi dengan Tuhan, untuk tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Sebab untuk apa tinggal di tanah perjanjian jika tidak ada relasi dengan Tuhan? Untuk apa tinggal di Yerusalem kalau perintah dan ketetapannya tidak mereka taati? Tinggal di Yerusalem seharusnya menjadi semangat baru bagi Israel untuk memperbaiki relasi yang lebih akrab lagi dengan Tuhannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, saya rasa demikian juga dengan kita. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada, jangan lepaskan relasi kita dengan Tuhan. Tidak soal kita tinggal di mana, dengan status sosial dan ekonomi seperti apa. Hubungan dengan Tuhan itulah yang paling utama, paling terpenting. Jangan biarkan satu hari saja terlewatkan tanpa kita memiliki persekutuan dengan Dia. Khususnya di pagi hari sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Dan sama seperti bangsa Israel yang mengucap syukur dengan mempersembahkan persembahan kepada Allah ketika mereka telah berada di tanah perjanjian, demikian juga dengan kita.
marilah kita juga selalu menaikkan syukur kepada Allah karena kasih-Nya kepada kita yang selalu dibuat di sepanjang kehidupan kita. Di setiap malam, sebelum beristirahat dan mengakhiri segala aktivitas seperti malam hari ini, jangan lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah untuk apa yang telah Tuhan buat di sepanjang kehidupan kita, khususnya hari ini. Tadi pagi hingga malam ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu. Apakah kita baik-baik saja? Apakah kita menghadapi tantangan dan pergumulan? Apakah semua berjalan mulus? Atau penuh dengan ketegangan dan duka cita? Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita masih ada di malam ini, itu semua karena Tuhan semata. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Dan biarlah sebelum kita mengakhiri hari ini dan beristirahat malam, mari dalam hati katakan, saya bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman-Mu yang setia. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang selalu nyata di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjalani relasi intim dengan-Mu. Biarlah kami selalu mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan beri. Dan biarlah kehidupan ini dipersembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di saat ini kami juga berdoa bagi setiap orang yang sakit, yang bergumul dengan berbagai persoalan dan masalah kehidupan. Kiranya Tuhan boleh menjamah dan menolong mereka semua. Kami juga teringat untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya GPIB. Biarlah sebagai gereja-Mu, kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah hikmat bijaksana Tuhan selalu anugerahkan bagi mereka, agar melalui mereka, bangsa dan negara kami boleh mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, sebagaimana yang Tuhan ingin hadirkan bagi bangsa ini. Program vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan baik. Dan akhirnya Tuhan, tetaplah Engkau tinggal bersama dengan kami, khususnya ketika kami beristirahat di malam ini. Agar kami dapat beristirahat dengan baik, bangun pada esok pagi dengan tubuh yang sehat untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah Night Call kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.